Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Siang ini kita berada tepat di seberang kantor Komite Nasional Olahraga Indonesia atau KONI yang bertempat di kompleks Gor Bung Karno Werguwetan. Sudah bersama saya Kang Soleh Isman. Selamat siang ya. Selamat siang Kang. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya beberapa minggu kok ora patek muncul ini ya, ada apa ini? Karena banyak kesibukan Kang mungkin. Sibukan ya. Oke, ya mudah-mudahan sing penting tetap sehat dan semangat bersama keluarga, kan begitu. Kang Soleh, kepengurusan KONI ini kan sudah berjalan hampir 6 bulan ya. Betul Kang Fikri. Setelah sebelumnya terjadi perseteruan yang begitu sengit, luar biasa ya. Betul Kang Fikri. Oleh karenanya mungkin bagaimana kiprah KONI selama 6 bulan tersebut dan apa yang mesti dilakukan agar tujuan utama bahwa prestasi olahraga di Kabupaten Kudus ini betul-betul menorehkan sebuah sejarah. Oleh karenanya Kang Soleh sudah bersama saya. Jadi seperti biasanya warga Kudus dan sekitarnya jangan dilihat siapa yang bicara. Betul Kang Fikri. Akan tetapi dengarkan apa yang dibicarakan, kan begitu. Kang Soleh, ya mungkin sayup-sayup walau sudah 6 bulan dan konflik internal di tubuh KONI ini sudah selesai dengan adanya kepengurusan yang baru dan sudah dilantik, akan tetapi di beberapa medsos kita ikuti ada riak-riak kecil ya. Betul. Ya, sebenarnya menurut Kang Soleh seperti apa yang harus dikoordinasikan dan dilakukan oleh pengurus KONI agar semua anggota Pengkap dan Pengcap ini bersatu padu. Tujuan utama adalah untuk memajukan prestasi olahraga di Kabupaten Kudus tanpa ada tujuan yang lain. Betul, Kang. Seperti apa Kang Soleh? Jadi begini Kang Fikri, mensikapi tentang 6 bulan masa kepengurusan KONI yang sekarang kan. Jadi kalau kita runut ke belakang mungkin sudah banyak friksi ya kita dengar keterkaitan dengan carut marut tentang sampai terjadinya musor kaplub. Ya, Kang. Jadi perlu diketahui memang untuk merubah suatu tatanan Kang itu dibutuhkan sebuah proses, tidak seperti membalikkan tangan Kang. Bahkan kemarin pun kami terkejut ketika di media sosial itu muncul ya tadi Kang Fikir katakan tentang riak-riak kecil, ada yang komplain, ada yang apa. Ya jadi persoalan adalah satu Kang. Jadi ini sebagai koreksian sedikit lah terkait dengan kepengurusan KONI yang sekarang agar ada suatu pola restrukturisasi kepengurusan lagi Kang. Artinya hal-hal yang perlu kita catat adalah memunculkan personal-personal yang memang punya skill, punya keinginan, punya tujuan yang sama memajukan olahraga di Kabupaten Kudus. Ya. Dan maka dari itu seharusnya dilakukan pemilihan personal yang punya kompeten Kang, yang berkompeten. Ya, orang-orang yang memang memiliki setidaknya kalaupun bukan olahragawan minimal dia senang olahraga. Betul Kang. Ya, kan jadi begitu. Kalau orang sudah suka terhadap olahraga Kang, apapun akan dilakukan untuk memajukan olahraga tersebut. Jadi ya mungkin dalam apa namanya
dalam satu kalimat yang dari para bijaksana ini, ketika menjadi pengurus di sebuah organisasi ini jangan sampai mencari hidup di dalam organisasi. Betul, akan tetapi hidupilah organisasi. Apalagi terkaitan dengan apa ya, Kang? Organisasi olahraga kan. Tidak ada kata apa ya? Nanti akan untung, Kang. Dipastikan akan rugi. Tapi kita akan terpuaskan ketika seseorang itu memiliki jiwa dan rasa suka terhadap olahraga itu, maka walaupun dia akan mengalami sebuah ketekoran dari sisi pembiayaan, dia akan lakukan. Ya, Kang. itu sebuah konsekuensi ya. Betul. Konsekuensi rasa suka itu kan mereka harus siap-siap untuk kodol koceknya, sehingga nanti siapapun orang yang di dalam kepengurusan KONI maupun Pengkap, Pengcap, Askap itu betul-betul orang-orang yang mempunyai jiwa rasa suka terhadap olahraga itu tersebut, sehingga ketika konsekuensi rasa suka itu adalah dia rela memberikan kontribusi terhadap olahraga tersebut untuk berprestasi, Kang. Tidak harus menunggu dari induk organisasi loh, Kang. Minimal masing-masing Pengkap, Pengcap maupun Askap itu memberikan sebuah konsep. Bagaimana sih membangun sebuah pola cabang-cabang olahraga ini mampu memanage cabang masing-masing dengan literasi terukur dan terarah, Kang. Sehingga perjalanan daripada semua cabang olahraga itu betul-betul memenuhi standar, artinya standar tujuannya tercapai. Di sisi lain yang utama adalah satu, tadi saya katakan, sebuah olahraga apapun, Kang, tanpa peran serta pemerintah sebagai unsur pembina ini, saya katakan apa ya, sulit untuk bisa berkembang. Maka saya harapkan pemerintah Kabupaten Kudus, Kang, baik itu eksekutif maupun legislatif, mampu mensupport. Terus yang selanjutnya lagi adalah satu lagi, jangan politisasi olahraga ke dalam suatu tujuan-tujuan tertentu, kan? Karena dengan politisasi olahraga ini akan membiaskan tujuan utama olahraga menjadi olahraga yang berprestasi, menjadi olahraga yang untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Iya, Kang Soleh mungkin sebagai pemerhati setelah 6 bulan kepengurusan Bung Imam ya. Iya, Kang. Setelah melalui berbagai macam intrik-intrik ya, tentu Kang Soleh sudah sedikit bisa membaca, setidaknya ada indikator-indikator lah. Paling tidak begini, Kang Soleh, apakah sudah ada indikator bahwa kepengurusan KONI yang dikomandani oleh Bung Imam ini memunculkan banyak kreativitas dan inovasi untuk membangun prestasi olahraga di Kudus? Saya kira gini, Kang, ya, dibandingkan dengan kepengurusan yang kemarin, yang digantikan oleh kepengurusan yang sekarang, saya anggap sudah lumayan lah, artinya sudah ada perubahan, kan, dari sisi komunikasi dengan cabang-cabang olahraga. Kadang-kadang yang jadi persoalan adalah satu, Kang, faktor suka dan tidak suka. Itu yang menjadikan seseorang yang di apalagi mungkin ketika diajak koordinasi agak sulit, merasa menjadi bagian masa lalu. Betul. Sehingga ini menjadi beban masa kini, kan, begitu. Makanya harapan kami kan begini, Kang. Ini menjadi masalah besar ketika komunikasi ini selalu dikaitkan dengan persoalan masa lalu, Kang. Masa lalu adalah masa lalu, Kang. Tujuan utama kita adalah bagaimana sih membangun KONI ini menjadi sebuah ide olahraga yang bisa mengayomi semua cabang olahraga yang ke depan punya prestasi, Kang. Dan harapan kami tidak hanya menjadi beban daripada KONI semata, Kang, tapi Pengkap, Pengcap, Askap harusnya memiliki pola, Kang. Artinya setiap cabang-cabang olahraga itu harus punya konsep, Kang. Mau dibawa kemana cabang olahraga tersebut? Kan? Jadi tidak hanya menunggu instruksi daripada KONI. Ya, paling tidak begini, Kang Soleh. Ya, mungkin ketika kita mungkin mencermati informasi-informasi di media sosial ya, walaupun mungkin ya katakan itu tidak ada pengaruhnya apa-apa, kan, tetapi ini adalah bukti bahwa ada indikator
kurang apa? Harmonisasi. Kurang harmonisasi. Ketika kita bicara tentang hal tersebut, apa solusi konkretnya sebagai pemerhati, Kang Soleh? Jadi kalau saya begini, Kang, ya perlu menjadi sebuah kesadaran bersama, Kang. Siapapun personal yang ada di pengurus Pengkap, Pengcap, Askap itu bisa bersinergi dengan KONI lah. Artinya di sana peran KONI menjadi suatu yang menjadi pemersatu semua tujuan utama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi Kang, ketika awal saya sampaikan jenengan bahwa restrukturisasi kepengurusan ini juga harus dilakukan, Kang. Orang-orang yang tidak berkompeten, Kang, di bidang organisasi diinggirkan, Kang. Karena organisasi kita KONI ini adalah organisasi publik yang nanti publik akan menilai. Jadi kinerja daripada KONI ini sejauh mana nanti KONI itu punya prestasi atau tidak. Maka diwujudkan di dalam internal dulu pembenahan, Kang. Orang-orang yang hanya mencari hidup di dalam organisasi inggirkan, Kang. Jadi ya kembali ke KONI sebagai salah satu wadah pembinaan atlet ini bersama pemerintah juga harus sekali lagi harus memperhatikan kesejahteraan atlet itu sendiri, terutama atlet-atlet yang berprestasi tentunya. Betul, kan Kang, begitu. Jangan sampai ya kalau boleh kita menirukan apa yang ada di medsos ini, mereka akan melakukan eksodus ke kabupaten kota yang lain. Ini kan jadi suatu presiden, ini indikator apa ini sebenarnya? Ini menjadi suatu presiden buruk, kan, ketika ada statement yang menyatakan bahwa atlet-atlet lokal kita yang sudah punya prestasi akan lari ke kota lain. Harusnya ini menjadi suatu pemicu kita. Bagaimana sih mereka nanti tidak akan keluar kota? Itu yang pertama. Perlu pembenahan, Kang. Jadi komunikasi yang baik dengan atlet tersebut, dengan pengurus cabang tersebut. Dan ini harusnya mutlak menjadi bidang organisasi, Kang, yang menjalin komunikasi, tidak serta-merta menjadi tanggung jawab seorang ketua KONI semata, Kang. Ya, artinya komponen pengurus kan banyak. Betul. Ya. Dia punya job di yang jelas, Kang. Artinya bidang organisasi ini menjadi suatu jembatan antara Pengkap, Pengcap, Askap ini dengan Indo. Pemerintah. Dan kalau bisa nanti DPRD. Betul. Jangan sampai mungkin bahasa ada atlet yang mengadu nasib ke daerah lain karena kesejahteraan mereka di daerah lain ini lebih menjanjikan, dan ini kan sangat kadang-kadang sangat ironis. Betul, Kang. Seharusnya gini lah, cobalah kalau kita merasa bahwa kita memiliki kudus, Kang, lebih enak hujan batu di negeri sendiri, kan, daripada hujan roti di negeri orang. Belum tentu itu janji mereka di kota lain itu akan ditepati, Kang. Dan perlu diketahui banyak atlet-atlet yang eksodus ke keluar kota, akhirnya mereka kecewa di sana, Kang. Karena tadi saya katakan bahwa kepergian mereka keluar kota ini jangan didasari atas dasar rasa tidak suka dengan kepengurusan atau apa. Tapi minimal kalau memang di sana itu potensi keluar kotanya dalam rangka untuk peningkatan prestasi ke depan dan akan membawa kembali harum nama Kota Kudus, monggo, sebagai bentuk menimba ilmu di sana. Jadi apapun, jangan melakukan apapun dalam keadaan emosi. Betul. Jadi supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Betul. Akan tetapi ini juga patut dikhawatirkan, ya. Artinya ketika kemudian betul ada atlet yang akhirnya eksodus mengadu nasib di daerah lain, tentu ini adalah presiden buruk. Betul. Oleh karenanya dalam hal ini pemerintah jangan hanya menjadi penonton. Betul. Kan begitu. Betul. Jadi minimal Kang Soleh. Jadi ini saya malah begini, jangan bebankan persoalan olahraga ini semata pada KONI, Kang. Peran serta pemerintah menjadi sesuatu yang dominan, Kang. Artinya menjadi jembatan ketika terjadi suatu konflik kepentingan antara atlet dengan pihak Pengcap, dengan Pengkap, dengan KONI. Ini pemerintah harus punya bagaimana membawa suatu kebanggaan sebagai atlet daerah. Jangan sampai keluar kota, Kang. Karena kalau sampai ini menjadi suatu pemberitaan di luar kota, terlalu memalukan bagi Kota Kudus, ya, kan? Jadi ya paling tidak
ada campur tangan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pengampu Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini harus betul-betul menampakkan kepeduliannya. Jangan kemudian mereka ada seperti ini hanya menjadi penonton saja kan. Justru begitu. Ini yang kami patut sayangkan Kang. Jadi kedinasan yang mengampu hal tersebut, saya lihat hanya menjadi penonton semata, melihat ada konflik misalkan antara kepentingan atlet, kepentingan Pemkab dan kepentingan KONI, itu mereka hanya menjadi penonton, hanya bisa bengong Kang. Ya. Mereka digaji oleh pemerintah di dalam rangka melakukan satu pembinaan Kang. Bukan menjadi orang yang hanya duduk diam menerima gaji. Iya, Kang Soleh, mungkin pembinaan olahraga di Kabupaten Kudus ini kan memang perlu pembiayaan atau dana yang cukup besar ya. Tentu pemerintah dan swasta harus membantu KONI Kabupaten Kudus dalam rangka pembinaan atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama besar Kabupaten Kudus, kan begitu. Akan tetapi ketika bicara tentang anggaran ya, APBD Kabupaten Kudus lah untuk pembinaan olahraga yang dikucurkan melalui KONI, ini kan sangat minim ya. Artinya dibanding dengan kabupaten kota di sebelah, sekitar, betul. Ini kan mungkin perbandingannya sangat jauh. Artinya ini butuh goodwill dan political will dari pemerintah ya, agar KONI Kabupaten Kudus ini bisa melakukan kreativitas dan inovasinya secara leluasa. Betul, Kang. Tentu harus disupport dana. Bagaimana mungkin bisa mengekspresikan kreativitas dan inovasi yang spektakuler ketika dana terbatas. Dananya ini hanya untuk makan minum saja sudah habis. Makanya kembali lagi begini Kang Fikri, sebuah prestasi itu tidak datang dari langit, butuh suatu cost yang tinggi pembiayaan. Ya. Jadi mulai dari sisi pembibitan sampai penjaringan, Kang, sampai nanti seleksi itu dilakukan secara sistemik, Kang. Dan itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit supaya nanti terjaring atlet-atlet yang mampu berprestasi membawa harum Kota Kudus, Kang. Dan disinilah tadi saya katakan goodwill ya, dan political will pemerintah ini dibutuhkan, Kang. Pemerintah ini punya policy sih, Kang. Ya. Punya kebijakan. Perlu diketahui bahwa kalau hanya dibebankan kepada APBD, Kang, saya yakin, Kang, APBD tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan olahraga semata, tapi banyak hal-hal lainnya perlu dicukupi, sehingga kemungkinan untuk mencukupi secara utuh dan secara berlebihan saya kira tidak bisa. Maka dibutuhkan dalam kemampuan keuangan daerah yang terbatas seperti ini ya. Makanya dibutuhkan yaitu tadi, Kang, kreativitas daripada kepengurusan, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lain, yang nantinya CSR itu bisa masuk. Minimal adanya kontribusi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus ini, sekaligus juga mereka menjadi sponsorship, Kang, yang sekaligus juga menjadi bapak asuh daripada cabang-cabang olahraga, sehingga itulah yang nantinya akan memicu atlet itu terpacu, Kang, prestasi, karena dia akan mendapatkan sebuah reward maupun tambahan-tambahan tentang bonus dari perusahaan sebagai pengampu, gitu kan. Ya paling tidak beginilah, kalaupun misalnya bukan finansial ya, artinya atlet yang berprestasi di bidang olahraga tertentu ini memang harus mendapatkan perhatian dari KONI, dari pemerintah, saya malah agar bisa ya setidaknya begini, kalaupun misalnya bukan bonus tapi masa depan mereka ini bisa terjamin. Nah, betul, Kang. Setidaknya misalnya diangkat menjadi karyawan di BUMD atau apa itu, kan. Syukur jadi saya malah begini, Kang, begitu. Unsur pembinaan atlet itu kan dari dini, Kang. Jadi minimal ada campur tangan dari kebijakan pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kang, punya konsep bagaimana membangun olahraga ini menjadi sebuah sesuatu yang berprestasi, Kang. Minimal di sana, Kang, ada sebuah prioritas terhadap
atlet-atlet yang dibina di masing-masing cabang olahraga diberikan entah beasiswa, entah apa, daripada uang APBD kita dibahkan yang tidak semestinya, Kang. Lebih baik ketika mereka untuk beasiswa-siswa yang berprestasi dalam olahraga itu lebih baik. Gitu, kan. Paling tidak program-program seperti itu kan akan menjadikan atlet ini menjadi betah di daerahnya sendiri. Betul. Ya kan? Artinya tidak ada keinginan mereka untuk eksodus ke daerah lain yang betul. Tentunya juga seperti yang Kang Soleh bilang tadi, sifatnya masih PHP, spekulatif, kan begitu. Sehingga bagaimana agar KONI, pemerintah ini memberikan perhatian lebih terhadap para atlet yang berprestasi, supaya mereka ini menjadi betah untuk berprestasi di daerahnya sendiri, kan begitu. Saya malah begini, Kang. Yang utama adalah satu, Kang. Kepala daerah beserta DPRD, dia kan beliau adalah orang-orang yang punya jabatan, Kang. Dia punya kekuatan. Artinya beliau itu nanti menjadi fasilitator, ya, Kang, mempertemukan antara pihak ketiga yang nanti minimal menjadi donatur maupun bapak angkat daripada masing cabur, dan juga dinas terkait juga memiliki kapasitas bagaimana melakukan pembinaan terhadap atlet itu sendiri dengan iming-iming tadi saya katakan tentang beasiswa atau yang lain, atau kemudian mereka sekolah menjadikan atlet itu betah. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi bahwa apapun tujuan yang pengen dicapai, Kang, ketika personal di dalam terutama induk KONI-nya itu tidak diisi orang yang berkompeten, saya yakin, Kang, akan bias tujuan itu. Makanya saya butuh di dalam saya menyampaikan undang-undang saya siang ini, Kang, saya sampaikan perlu sebuah penataan kembali. Jadi orang-orang yang hanya kepengen menjadi parasit dalam organisasi induk olahraga ini kita inggirkan, diganti orang-orang yang memang punya skill, kemampuan untuk berpikir, membuat suatu konsep memajukan olahraga, dan yang utama adalah satu, Kang, kecintaan mereka terhadap olahraga itu yang dibutuhkan, bukan orang yang kepengen hidup dalam organisasi. Jadi loyalitas dan dedikasi mereka terhadap kemajuan olahraga ini menjadi penting, kan? Begitu. Betul, Kang. Dan saya pun ini satu kata kunci, Kang, saya akan mensupport, akan memberikan masukan-masukan yang secara konstruktif kepada ketua KONI, Kang, apabila secara kelembagaan itu membutuhkan teman-teman untuk diajak diskusi bagaimana sih membangun olahraga ke depan agar lebih baik dan lebih berprestasi. Oke, jadi Kang Soleh, sebenarnya ketika kita amati mungkin setidaknya selama 6 bulan terakhir ini, saya pikir kiprah KONI ini sudah semakin baik ya. Betul. Artinya ke depan tentu harus ada kreativitas dan sasaran agar inovasi agar sasaran program kegiatan ini mesti harus di breakdown sampai ke desa-desa, sampai ke pendidikan tingkat dasar, karena di desa, di SD, SMP, SMA ini banyak mungkin bibit-bibit atlet, sehingga ketika ini kemudian menjadi sasaran program KONI ke depan, tentu ini akan mempercepat para pengkap dan pengcap ini mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi. Makanya kan tadi saya katakan, Kang, bahwa pembinaan olahraga tidak bisa secara instan, Kang. Makanya perlu sebuah sinergitas antar elemen yang ada di Kudus, artinya dari sisi pemerintahan, dari sisi masyarakat, dan orang-orang yang memang saat ini dipercaya menjadi kepengurusan itu mampu berpikir bagaimana sih membangun olahraga itu untuk lebih baik dari masa yang kemarin itu, kan. Sehingga unsur pembinaan mulai skala dini itu bisa dijaring, Kang, sehingga nanti akan dijadikan minimal atlet kebanggaan daerah. Jadi alangkah baiknya ketika atlet itu lahir yang di Kota Kudus akan punya prestasi untuk Kota Kudus. Jadi setidaknya kalau misalnya KONI saat ini belum punya program untuk memperluas jaringan sampai ke tingkat desa dan sekolah dasar di seluruh Kabupaten Kudus ini,
Berharap agar program seperti ini cukup efektif dan efisien untuk menemukan atlet-atlet yang berprestasi, kan itu begitu. mungkin bagian daripada formulasi. Iya. Jadi saya butuhkan, yang saya inginkan nanti adalah harapan kami kepada Ketua KONI yang saat ini, Kang. Satu, Kang, membuat suatu grand design. Bagaimana sih sistem pembinaan terhadap olahraga di Kudus itu. Jadi mulai dari usia dini, Kang, sampai nanti tercipta menjadi sebuah atlet, itu sudah terkonsep dengan baik gitu kan. Dan ini memerlukan sebuah sinergitas dan komunikasi dengan pihak lain gitu kan. Jadi artinya pembinaan KONI ini memang harus fokus kepada cabang-cabang unggulan tentu ya. Betul, Karena betul. ini yang akan membawa nama harum Kabupaten Kudus tentu, kan begitu. Makanya kan gini, Kang, ada sebuah pepatah, adil tidak harus rata, Kang. Artinya jadi ini yang menjadi sebuah pemicu setiap cabang itu berprestasi, Kang. Jadi ketika rasa keadilan itu diwujudkan dengan memberikan sebuah kontribusi, entah itu hadiah, entah apa, terhadap cabang olahraga yang berprestasi, itu hal yang wajar, Kang. Reward lah ya. Betul, Kang. Iya. Kan tetapi begini, saya amati ya. Ini nanti coba di komentari oleh Kang Soleh. Mungkin saat ini secara umum ya, hampir keseluruhan ini kepengurusan KONI saat ini kan sudah dipegang oleh orang-orang yang paling tidak punya kredibilitas dan kemampuan serta memiliki jiwa semangat serta hobi yang tidak diragukan lagi. Tentu ini harus implementasikan dengan program-program nyata di masing-masing bidang tentu, kan begitu. Sehingga nanti di breakdown ke Pengkap dan Pengcap, sehingga muncul program jangka pendek, menengah, dan panjang, kan begitu. Makanya kembali lagi kan gini, Kang. Grand design itu, Kang, itu harusnya dijadikan sebuah formulasi bagaimana mulai dari unsur pembibitan sampai kepada pembinaan atlet sampai ke mengarah target atlet berprestasi betul-betul sudah terkonsep, Kang. Jadi sebuah prestasi tidak lahir tiba-tiba, Kang. Butuh sebuah pola panjang dalam hal pembinaan, mulai dari pembibitan di tingkat bawah, masih anak-anak, sampai mereka ketika menjadi atlet itu harus mereka betul-betul menjadi suatu perhatian yang secara khusus, Kang. Makanya kembali lagi bahwa dibutuhkan sebuah keberanian dari kepala daerah rata-rata, Kang, ya. Kota-kota yang prestasi olahraganya luar biasa berprestasi, itu adalah campur tangan kepala daerah itu menjadi yang utama. Sangat penting ya. Betul, Kang. Jadi ya tentu semua kreativitas dan inovasi yang sudah diprogramkan oleh pengurus KONI yang sekarang ini tidak akan bermakna apapun ketika kita melihat keterbatasan fasilitas olahraga di semua cabang. Betul, Kang. Artinya ketika fasilitasnya tidak standar, artinya tidak memenuhi standar ketika atlet kita nanti berlaga di kejuaraan apapun dengan fasilitas yang standar, mereka ketika latihan hanya dengan fasilitas yang dalam tanda kutip tradisional, tentu ini akan demam panggung. Oleh karenanya sangat penting ketika kita bicara tentang membangun prestasi olahraga di Kabupaten Kudus ini harus secara utuh, secara menyeluruh. Betul, Kang. Tidak hanya tanggung jawab KONI akan tetapi juga tanggung jawab pemerintah. Oleh karenanya bagaimana pengurus KONI ke depan ini bisa berinovasi, membangun komunikasi dengan para pihak, ya kan? Kalau mungkin stok dana dari APBD tentu nek bahasa Kang Soleh dinggo angop entek. Betul. Jadi maka kembali lagi kan gini, kan. Ya. Campur tangan kepala daerah itu kan
bagaimanapun seorang kepala daerah punya kebijakan, Kang. Perlu diketahui bahwa kota lain bisa, Kang. Kenapa? Kenapa Kudus tidak bisa? Sedangkan kita ketahui kalau orang melihat Kudus itu kan seperti orang melihat Gemah Ripah loh. Ya. Jinawi, Kang. Padahal kalau kita lihat dari si pendanaan olahraga, bukan Kang. Gemah Ripah loh Jinawi tapi Gemah loh Jinawi tapi Gemah Delewer. Ripah loh Deleweran, Kang. Makanya harapan kami ini kan mengetuk kepada bapak-bapak wakil rakyat kita yang ada di gedung DPRD, terus kepada bupati kita agar ada suatu kebanggaan di hati beliau-beliau untuk mengangkat olahraga ini punya prestasi. Ya. Walaupun ada keterbatasan anggaran dari APBD, minimal bapak-bapak kita itu nanti menjadi fasilitator, Kang. Ya. Untuk agar pihak ketiga, dalam hal ini adalah mulai sponsorship masuk, donatur dari pihak ketiga itu masuk sebagai bentuk CSR-nya, itu bisa memberikan kontribusi terhadap artinya yang ada di Kabupaten Kudus ini kan ada ribuan usaha, baik itu kecil, menengah, besar kan. Oleh karenanya mungkin melalui program-program inovasi dari pengurus KONI, didukung pemerintah dan DPRD, tentu ini akan bisa memunculkan inovasi yang spektakuler dari kepengurusan KONI yang dikomandani oleh Pak Imam ya, supaya prestasi olahraga di Kabupaten Kudus itu betul-betul real ya. Artinya akan mampu mengharumkan nama baik Kabupaten Kudus dalam hal prestasi olahraga. Dalam hal prestasi olahraga. Makanya perlu ketahui, Kang Fikri, jadi satu hal lagi yang menjadi catatan adalah sebaik apapun konsep yang akan dibangun, Kang, yang diciptakan, grand design sebaik apapun perencanaan yang akan dilakukan, bila diisi oleh personal, Kang. Sekali lagi saya katakan, personal kepengurusan itu perlu dilakukan suatu restrukturisasi. Ya, jadi orang-orang yang memang betul-betul punya kompeten, dia yang menduduki jabatan ya, di sana. Ketika kita bicara tentang personal itu kan subjektivitas ya. Artinya siapa yang bicara, siapa yang dibicarakan kan. Saya malah gini, Kang, karena saya sendiri kan orang tidak punya kepentingan, Kang. Artinya gini ya, siapapun boleh, Kang, menjadi orang yang nantinya masuk di dalam suatu penataan kepengurusan baru, ya, Kang. Dan harapan nanti tujuan utama ke depan lebih baik. Tapi yang utama adalah satu, Kang, dia mempunyai jiwa kecintaan terhadap olahraga, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa membangun komunikasi dengan pihak siapapun, Kang, termasuk dengan pemerintah, dengan pihak perusahaan yang nantinya akan menjadi bagian daripada donatur. Yang ketiga adalah bagaimana membangun kepercayaan, Kang. Yang utama adalah kepercayaan ini bisa terbangun ketika adanya pola transparansi penggunaan anggaran dan perencanaan kegiatan yang nantinya terpublikasi, sehingga apapun yang di sana itu akan membangkitkan gairah orang untuk percaya terhadap cabang induk olahraga itu tersebut, dan sekaligus adanya kontribusi perusahaan-perusahaan untuk turut serta, Kang, sebagai bentuk bina lingkungan terhadap bagaimana mereka punya peran besar turut membangkitkan olahraga di Kabupaten Kudus. Ya, oke. Terima kasih Kang Soleh sudah bersama saya. Jadi pemirsa, demikian bincang kita dengan Kang Soleh Isman, pemerhati olahraga di Kabupaten Kudus. Tentu sekali lagi jangan dilihat karena Kang Soleh bicara, tapi maknailah apa yang dibicarakan, tentu kan begitu. Sehingga paling tidak ini adalah masukan dari masyarakat sebagai kecintaan masyarakat terhadap dunia olahraga dan perkembangan prestasi olahraga di Kabupaten Kudus. Juga menjadi kebanggaan bagaimana Kudus ini merasa bangga di luar kota. Iya, KONI sebagai induk pembinaan seluruh cabang olahraga tentu tidak gampang menjadi seorang nahkoda ya, karena mengomandani lebih dari 50 pengcap dan pengkap ya. Betul. Tentu semua tidak sama, akan tetapi yakinlah bahwa
semua persoalan ini akan terpecahkan dan akan segera mendapatkan solusinya. Karena ketika kita satu tujuan bahwa kepingin mengedepankan prestasi olahraga di Kabupaten Kudus, maka semua riak-riak itu akan selesai. Oleh karenanya untuk Bung Imam sebagai Ketua KONI, pandailah Pak Imam menjadi meracik segala sesuatu yang nanti akan substansinya, outputnya akan bisa menjadi baik untuk prestasi olahraga di Kabupaten Kudus. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.